Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan dua pembunuh bayaran yang bernama Danny dan Hunter. Diketahui Danny pernah menjadi anggota pasukan khusus, tapi setelah pensiun, dia memutuskan menjadi pembunuh bayaran. Bagi Danny, Hunter bukan hanya sebagai pelatih, tapi juga sahabat yang sangat dia percaya. Kali ini mereka sedang menjalankan misi di Meksiko untuk melakukan aksi pembunuhan, dan yang menjadi target mereka adalah seorang pejabat. Dalam misi ini mereka juga dibantu dua pembunuh lainnya yang bernama Davis dan Mayer. Ketika target telah datang, lalu inilah yang terjadi. Oops. Kemudian Danny dan timnya mendatangi target, dan tanpa buang waktu, Danny langsung membrutal dan menghabisi para pengawal. Namun setelah mengeksekusi target, ternyata di sana juga ada seorang bocil. Hal itu membuat Danny seketika merasa bersalah sebab telah membunuh di depan bocah tak berdosa. Momen itu membuat Danny kehilangan fokus, sehingga dia harus menerima tembakan dari polisi. Dan beruntungnya, Hunter segera datang untuk menyelamatkan nyawanya. Akhirnya, mereka pun berhasil kabur dengan mobil yang telah disiapkan Davis. Dalam perjalanan, Danny memutuskan untuk pensiun dari pekerjaan kotor ini dan tidak ingin membunuh lagi. Setahun kemudian, kita diperlihatkan Danny yang kini tinggal di tengah hutan Australia dan menikmati masa pensiunnya. Tapi ketenangannya terganggu saat dia menerima foto dari agennya yang memperlihatkan bahwa Hunter telah disandra oleh mafia minyak dari Timur Tengah. Melihat itu seketika amarah Danny langsung memuncak. Ia tidak terima sahabat sekaligus mentornya diperlakukan seperti itu. Tanpa buang waktu, Danny langsung pergi ke Oman untuk bertemu agennya yang bernama John. Di sini John meminta Danny ikut bersamanya sebelum menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dia memberitahu bahwa Hunter telah gagal menyelesaikan misi penting dari seorang klien. Agar Hunter bisa dibebaskan, Danny harus menggantikan posisi Hunter untuk menuntaskan misi tersebut. Sebagai imbalannya, Danny akan dibayar dengan jumlah yang fantastis, yaitu sebesar $6 juta. Hunter needs the old Danny. $6 million. Yeah, still am. Lalu kita akan diperkenalkan dengan si klien yang bernama Sheikh Amir, seorang penguasa wilayah ini sekaligus sultan minyak dari Oman. Ternyata, tujuan Amir menyewa Danny adalah untuk membalas dendam atas kematian ketiga anaknya yang dihabisi oleh pasukan khusus Inggris, dan kini hanya tersisa anak bungsunya bernama Malik. Danny ditunjuk sebagai eksekutor karena targetnya adalah para mantan anggota pasukan khusus Inggris, dan orang yang mampu menyelesaikan misi tersebut hanyalah pembunuh bayaran kelas atas. Danny hanya diberi waktu 6 bulan saja untuk menyelesaikan misi ini, dan jika Danny gagal maka Hunter akan dieksekusi. Danny pun menerima misi tersebut, namun dengan satu syarat, ia ingin bertemu Hunter terlebih dahulu. Akhirnya Danny bisa bertemu dengan Hunter yang kondisinya baik-baik saja. Sebenarnya Hunter tidak suka dengan keputusan Danny, karena dia tidak ingin sahabatnya kembali membrutal hanya untuk menyelamatkannya. Lalu Danny meminta salah satu penjaga untuk mengambilkan minuman. Ternyata itu hanyalah siasat Danny agar bisa membawa Hunter kabur dari sana. Bravo. Sayangnya mereka kalah jumlah dan akhirnya harus menyerah. Hunter bahkan meminta Danny untuk meninggalkannya demi menyelamatkan diri. Disinilah terungkap bahwa Hunter sebenarnya hanya dijadikan umpan oleh John agar Danny bersedia menerima misi ini. Seketika Danny pun sangat marah setelah tahu dirinya dijebak. Namun sekarang tak ada jalan lain, Danny harus menuntaskan misi ini demi membebaskan Hunter. Bahkan ia sudah bertekad ingin menjalani hidup normal agar bisa membangun keluarga bersama kekasihnya yang bernama Anna. Oleh sebab itu Danny pun segera terbang menuju ke Prancis untuk menemui Davis dan Mayer.
Ketika sampai di sana, Danny langsung menemui Davis yang sedang latihan tinju. Setelah itu, ia menjelaskan semua yang terjadi, termasuk misi yang harus dia selesaikan. Danny mengatakan kalau ia tak akan mengambil imbalan dari misi itu karena dia hanya ingin membebaskan Hunter. Jadi, semua hadiah yang totalnya $6 juta bisa dinikmati oleh Davis dan Mayer. Setelah mereka setuju soal pembagian bayarannya, Danny memberitahu target pertama mereka yang bernama Stephen Harris, seorang mantan prajurit SAS yang kini tinggal di Oman. How about you? I'm in this for Hunter. Tanpa membuang waktu, ketiganya pun langsung menuju Oman untuk mengeksekusi target. Setibanya di sana, Danny diam-diam masuk ke dalam rumah Stephen yang saat itu sedang asik berduaan dengan cewek di kamarnya. Danny kemudian mengambil potongan lantai kamar mandi untuk membuat senjata yang akan digunakan untuk menghabisi Stephen. Danny merancangnya sedemikian rupa agar kematian Stephen nampak seperti kecelakaan bukan pembunuhan. Sementara di Inggris, Davis mendatangi sebuah warung kopi yang biasa dikunjungi oleh para pensiunan SAS. Di sana, Davis mencari informasi para anggota SAS yang pernah terlibat konflik di Oman. Namun ternyata, gerak-gerik Davis dicurigai oleh seorang pengunjung dan melaporkan hal ini kepada mantan anggota pasukan khusus bernama Spike. Sejak saat itu, mereka mulai menyadap dan menyelidiki latar belakang Davis. Sebagai orang yang setia kepada organisasinya, Spike pun mengumpulkan mantan pasukan khusus untuk membicarakan tentang hal tersebut. Mereka adalah bagian dari sebuah organisasi yang bergerak di bisnis ilegal. Tapi upaya Spike hanya sia-sia karena semua anggota tidak ingin membantunya dan tak mau terlibat dalam masalah ini. Men we protect are ex-SAS. Any objection? No problem with blood. Akhirnya Spike memutuskan untuk bergerak sendiri. Dia berangkat ke Oman bersama salah satu anak buahnya yang bernama Martin. Ketika sampai di Oman, Martin langsung memata-matai Davis dan Mayer yang saat itu sedang bertemu dengan Danny. Ternyata Danny dan timnya baru saja menciptakan sebuah senjata berbentuk palu yang terbuat dari keramik. Senjata ini dirancang untuk mengeksekusi target mereka. Tapi tak lama setelah itu, Danny menyadari bahwa mereka sedang diawasi ketika melihat pantulan cahaya dari sebuah bukit. Danny pun langsung mengejarnya hingga sampai ke sebuah terowongan bawah tanah. Sialnya, Martin bisa kabur dengan cara memukul sarang tawon yang membuat Danny berhenti mengejarnya. Sejak kejadian itu, Danny dan kelompoknya harus ekstra waspada karena telah diawasi. Keesokan harinya, Danny dan Mayer menyusup ke rumah Stephen, sementara Davis bertugas untuk menggembosi mobil pacar Stephen agar tidak mengganggu misi mereka. Mayer langsung mengikat tangan Stephen, sedangkan Danny menyiapkan peralatan untuk menghabisinya. Sebelum melakukan eksekusi, Danny sempat merekam Stephen yang mengaku bahwa dirinya telah menghabisi putra Amir yaitu Hussein. Namun saat Danny akan menghabisinya, tiba-tiba pacar Stephen datang untuk meminta ongkos bayar angkot. Setelah wanita itu pergi, Danny menemukan tubuh Stephen yang tergeletak tak bernyawa. Case closed. Selanjutnya Danny pergi ke Inggris untuk melanjutkan misinya. Di dalam pesawat, Danny terus membayangkan anak kekasihnya, satu-satunya alasan mengapa ia ingin pensiun. Ia berharap bisa hidup bahagia bersama wanita yang sangat dia cintai. Di tempat lain, Davis mendatangi seorang informan untuk menggali informasi tentang para anggota pasukan khusus, sehingga dia bisa menemukan target pembunuhan selanjutnya. Namun si informan merasa curiga dan segera menghubungi Spike. Mengetahui itu, Davis langsung bertindak. Ia langsung menghabisinya dengan brutal hanya dengan sebuah kuas. Kabar kematian informan tersebut pun sampai ke telinga Spike. Dia lalu memperingatkan semua rekan-rekannya bahwa Danny CS bukan orang sembarangan. Oleh sebab itu, Spike harus bergerak cepat sebelum Danny menghabisi rekan-rekannya. I tell him that to the Welshman. He's right. Di waktu yang sama, tim Danny kembali berkumpul. Dari informasi yang ia dapatkan, Davis menjelaskan bahwa target mereka selanjutnya adalah Miller,
salah satu orang yang terlibat dalam kematian putra Amir. Danny pun mulai menyusun rencana baru agar aksi mereka kali ini tidak terendus oleh Spike. Langkah pertama, Danny akan menyamar sebagai seorang dokter untuk mencuri beberapa obat di rumah sakit yang dia racik untuk meracuni Miller. Namun sialnya aksi Danny diketahui oleh Spike yang telah standby di luar rumah sakit. Alhasil mereka pun terlibat dalam aksi kejar-kejaran. Danny lalu memancing Spike masuk ke sebuah ruangan kosong dan langsung menghajarnya habis-habisan. Tapi di luar dugaan, Spike ternyata sangat kuat dan tidak mudah ditumbangkan. Setelah mereka berduel yang cukup sengit, Danny akhirnya berhasil mengalahkan Spike dengan cara yang sangat brilian, yaitu meninju masa depan Spike. Tanpa buang waktu, Danny langsung pergi menemui Davis dan Meyer untuk mengatur rencana mengeksekusi Miller. Namun misi kali ini sangat berbahaya karena mereka harus menyusup ke dalam markas militer. Setelah menyiapkan semuanya, mereka pun langsung berangkat ke lokasi. Di sana Danny akan menyamar sebagai tentara karena Miller akan mengikuti pelatihan. Meyer akan bertugas memantau situasi dari kejauhan, sementara Davis akan mengalihkan perhatian. Saat Danny berhasil masuk ke dalam markas, dia segera menuangkan racun ke dalam gelas wedang jahe milik Miller. Danny juga mengikuti pelatihan militer yang diadakan di medan salju yang sangat dingin. Beberapa menit kemudian racun Danny mulai bereaksi. Danny lalu mendatanginya dan merekam pengakuan Miller bahwa dirinya telah menghabisi anak Amir. Di sisi lain, Spike akhirnya melihat kabar kematian Miller. Namun di sana ada beberapa pemuda justru memutar lagu dangdut. Melihat hal itu, Spike marah sebab mereka tidak menghormati kematian sahabatnya. Di tempat lain, si agen kembali menemui Danny untuk menyerahkan berkas berisi informasi target selanjutnya yang bernama Simon. Ia adalah seorang mantan mayor yang telah pensiun sejak 4 tahun lalu. Meski awalnya Danny sempat keberatan menerima tugas ini, tapi demi Hunter mereka harus segera menuntaskan misi tersebut. Sebelum memulai misi, Danny menelepon Anna dan ia berjanji akan segera pulang agar tidak dianggap seperti Bang Toyib. Setelah berbicara dengan kekasihnya, Danny masuk ke mobil Davis dan mulai mengamati aktivitas Simon. Meski sudah berumur, dia masih mampu menghajar beberapa pria yang mencoba merusak mobilnya. Like I said, a bomb went off under his... Namun tiba-tiba Spike datang dan melerai perkelahian. Danny pun sontak terkejut melihat kehadiran Spike, sehingga dia pun memutuskan untuk membuntuti Spike sampai ke markasnya. Di sana, Danny menyuap 2 bocil yang ada di sekitar markas agar mereka mau memberitahu identitas Spike. Berikutnya Danny menyusun strategi bagaimana cara mengeksekusi Simon. Namun kali ini mereka harus ekstra hati-hati karena Simon telah dalam pengawasan Spike. Rencana mereka adalah menghabisi target saat sedang dalam perjalanan. Jadi mereka harus memperkirakan rute yang akan dilalui Simon sehingga kematiannya akan terlihat seperti kecelakaan. Namun rencana tersebut membuat Danny akan kesulitan untuk mendapat rekaman pengakuan Simon. Maka dari itu ia berinisiatif membuat rekaman palsu yang akan dilakukan oleh Davis. Perfect. Wasn't at the controls. Got 10 days. 10 days. Sementara itu, John telah berhasil mengungkap identitas Spike. Dia meminta bantuan kepada seorang teman bernama Henry, yaitu mantan tentara Inggris yang mengenal baik jaringan mantan pasukan khusus. John ingin supaya organisasi tersebut tidak mengganggu pekerjaan Danny dan kawan-kawan. Henry pun dengan senang hati menyanggupi permintaan John. Esoknya Henry menemui pemimpin organisasi mantan pasukan khusus bernama Thomas untuk membujuk para anggotanya agar tidak membantu Spike. Thomas menyetujui permintaan itu dan mulai mempengaruhi anak buahnya agar tak terlibat dalam rencana tersebut. Hal ini membuat Spike kecewa dan memutuskan keluar dari organisasi. Spike yang tak ingin teman-temannya mati, dia memilih untuk bertindak seorang diri. Done with this whole committee thing.
Di sisi lain, Danny dan timnya sedang menyusup ke sebuah garasi untuk memasang alat kendali jarak jauh pada sebuah truk, sehingga mereka bisa mengendalikan truk tersebut untuk menabrak Simon. Di misi kali ini mereka juga mendapatkan anggota baru bernama Jack. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Ketika Simon sudah mendekat, Mayer pun langsung membelokkan truknya, lalu inilah yang terjadi. 100 meters. Freestyle. Walaupun misi mereka berhasil, namun keberadaan Jack dan Mayer diketahui oleh anak buah Spike, dan akhirnya mereka pun terlibat dalam aksi kejar-kejaran. Naasnya, Mayer juga harus tewas akibat peluru yang ditembakkan Jack juga mengenai kepala Mayer. Melihat kematian rekannya, Danny langsung murka pada Jack. Danny lalu mengambil radio komunikasi yang tersembunyi di mobil anak buah Spike. Dia menyuruh Jack dan Davis untuk segera meninggalkan kota ini, karena Spike pasti akan melakukan aksi balas dendam. Setelah itu, Danny dan Davis saling berpamitan karena misi sudah selesai. Di lain pihak, Spike semakin emosi setelah mengetahui kematian Simon, apalagi setelah dia tahu kalau anak buahnya telah terbunuh. Sementara Davis justru mengabaikan perintah Danny untuk segera pergi dari kota ini. Dia justru pergi ke sebuah hotel dan menyewa cewek micat untuk merayakan keberhasilan misinya. Sialnya, karyawan hotel tempat Davis menginap ternyata adalah anak buah Spike. Dia pun langsung memberitahu keberadaan Davis. Tanpa buang waktu, Spike segera mengirim anak buahnya untuk menangkap Davis. Dan ternyata percakapan tersebut terdengar oleh Danny lewat radio. Yes, Spike. We got the Welshman. Sementara itu, Davis berhasil melarikan diri dan akan membajak mobil, tapi naasnya Spike lalu memerintahkan timnya untuk memeriksa nomor telepon yang ditemukan di jaketnya Davis. Setelah itu dia masuk ke sebuah gedung, dan tiba-tiba tapi di sini Danny tidak berniat untuk membunuh Spike karena ia sudah muak dengan semua kekerasan dan pertumpahan darah. Danny hanya ingin memberi peringatan agar Spike berhenti memburunya. Namun jika Spike tetap melawan, maka Danny akan menghabisinya. Setelah memperingatkan Spike, Danny mendatangi Amir dan menyerahkan rekaman pengakuan dari Simon. Kemudian Danny membebaskan Hunter dan memintanya agar pensiun, menikmati hidup sebagai seorang kakek pada umumnya. Di saat yang sama, Spike akhirnya mengetahui identitas asli John yang ternyata adalah agen Danny sekaligus salah satu pembunuh bayaran. Sementara Danny kembali ke Australia dan langsung menemui anak kekasihnya. I've missed you, Daddy. Namun malam harinya, ia mendapat telepon dari John yang menyampaikan kabar yang mengejutkan. Dan ternyata Danny telah salah menghabisi target. Stephen bukanlah orang yang telah membunuh putra Amir. Dan kalau Danny tidak segera membereskan masalah ini, maka nyawa Anna akan terancam. Sontak Danny langsung panik. Dia pun segera mengajak Annie kabur ke Paris untuk sementara waktu bersembunyi di sana. Begitu sampai di Paris, Danny menitipkan Anna di rumah Hunter sahabatnya. Sementara dia sendiri harus ke London untuk menyelesaikan urusan penting. Danny langsung mendatangi kediaman Malik dan menghajar anak buahnya satu persatu. Merasa telah dipermainkan, Danny mendesak Malik untuk menjelaskan siapa target sebenarnya. Namun Danny tidak mendapat jawaban dari Malik, sehingga dia menghubungi John untuk mendapat informasi. Dan ternyata target yang sebenarnya adalah Finesse. Singkat cerita, Danny mendatangi lokasi Finesse dengan mengenakan helm dan pakaian serba hitam, tapi dia tidak tahu kalau Spike sedang mengawasinya. Dan ketika Danny masuk ke sana, tiba-tiba tapi ternyata itu bukan Danny, melainkan si Jack. Danny berhasil mengelabui Spike, sementara Danny sendiri ternyata sudah mendatangi Finesse dan langsung menghajarnya sampai pingsan. Sebelum menghabisi nyawanya, Danny sempat teringat pada bocah di awal film.
Tapi pada akhirnya Danny tetap menyelesaikan misinya. Danny kemudian memotret Venus sebagai bukti yang akan dia serahkan kepada Amir, lalu dia kabur lewat atap gedung. Spike yang melihat itu tentu saja nggak tinggal diam. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Danny. Sialnya Danny akhirnya terdesak dan tak punya pilihan selain harus menyerah. Ia pun ditangkap dan disiksa oleh anak buah Spike. Sementara itu ternyata Venus masih hidup. Ia ditembak Danny hanya pakai peluru karet. Spike pun merasa bingung kenapa Danny tidak menghabisi Venus ketika ada kesempatan. Who do you work for? You think this is over? Untuk mencari jawaban, Spike menginterogasi Danny untuk mengungkap siapa otak di balik pembunuhan para mantan anggota pasukan khusus. Danny pun akhirnya buka suara dan menjelaskan bahwa semua ini tentang motif balas dendam Amir. Setelah mendengar penjelasan Danny, Spike langsung pergi begitu saja tanpa melepaskan Danny. Namun tiba-tiba Thomas datang sambil menodongkan senjata dan memaksa Spike memborgol tangannya sendiri. Disinilah semuanya mulai terungkap. Thomas ternyata adalah seorang pejabat Inggris yang sengaja dikirim untuk menghentikan organisasi mantan SAS. Tak hanya itu, Thomas juga memberitahu Danny bahwa dalang dari semua kekacauan ini adalah Malik, anak bungsu Amir. Diketahui Malik telah menandatangani kesepakatan bisnis minyak dengan pemerintah Inggris, meski ketiga kakaknya telah gugur di medan perang demi negaranya untuk menentang kesepakatan tersebut. Danny yang sudah muak mendengar konspirasi ini langsung membrutal dan kehilangan kendali. Setelah menghajar mereka berdua, Danny segera melompat keluar dan kabur dari sana. Sementara itu, Spike memutuskan untuk menghabisi Thomas, namun dia kehilangan jejak Danny yang berhasil melarikan diri. Di saat yang sama, John mengirim pembunuh bayaran untuk menyingkirkan Hunter supaya tak ada lagi yang melindungi Anna. Ternyata John memanfaatkan Anna sebagai umpan agar Danny tak bisa berkhianat. Namun rencana itu gagal, sebab Hunter justru berhasil menghabisi si pembunuh itu hanya dengan tangan kosong. Di saat John mencoba menculik Anna, namun Hunter menembak tepat di kakinya. Namun di sini Hunter memutuskan tidak menghabisi John, tapi jika mereka bertemu lagi, maka dipastikan nyawa John tak akan selamat. Remember, everybody gets found, even you. Keesokan harinya, Hunter pergi menemui Danny yang sudah tiba di Oman. Dia berniat untuk memberikan bukti foto kematian Venus kepada Amir. Sementara Hunter akan berada di sana untuk mengawasi dari kejauhan dan bersiap jika situasi memburuk. Finish this. From your mouth to God's ears. Namun tak disangka, Spike ternyata lebih dulu menemui Amir yang saat itu sedang sakit. Di sini Spike menyerahkan foto bukti kematian Venus yang seharusnya bukti itu diberikan oleh Danny. Spike lalu memberitahu Amir bahwa foto tersebut hanyalah hasil rekayasa, namun tiba-tiba dia menusuk Amir sampai tewas. Melihat kematian sang ayah, justru Malik tidak bersedih sama sekali, karena dia akan menerima harta warisan yang sangat banyak. Malik kemudian memberi uang $6 juta kepada Spike, padahal uang itu seharusnya untuk Danny dan Hunter. Kejadian ini diketahui oleh Hunter yang sedang memantau dari kejauhan. Ia lalu mengajak Danny mengejar Spike, tapi sialnya mereka dihadang oleh anak buah Amir. Pada akhirnya Spike terpojok dan tidak bisa berkutik di hadapan mereka berdua. Danny bertanya kepada Spike apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah Amir. Spike menjawab dengan jujur sama persis seperti yang telah dia lakukan. Kemudian Hunter hanya mengambil beberapa gepok uang di dalam koper dan memberikan sisanya kepada Spike. Dan akhirnya Danny menyelesaikan masalah ini, sedangkan Spike masih harus diburu oleh anak buah Amir yang loyal.
Di akhir film, Danny kembali ke Paris untuk menemui anak kekasihnya dan akan menjalani hidup dengan damai.